Admin, bendahara dan juga siswa. Nah, untuk siswa ini nanti kalau login itu hanya bisa buka riwayat transaksi anak siswa itu aja gitu. Kalau untuk bendahara yang login ini itu mencakup semua anak yang nabung tuh beliau tahu gitu Bapak. Coba untuk bendahara masuknya susah dengan username-nya itu bendahara, passwordnya untuk ini data siswa. Ini nama-nama siswa yang nabung Bapak. Untuk data siswa transaksi seperti Ahmad Syauqi ini kelas 11 IPA 2 itu nabung sebanyak 15.000. Terus sekarang nanti otomatis masuk di masuk info Pak, seperti itu. Jadi kayak ya kebetulan sedikit lah Pak, jadi otomatis gitu kalau lewat transaksi ini. Nanti kalau yang pas ngasih uangnya itu ya lewat tabungan itu Bapak, jadi simpel kayak juga dicatat di tabungan. Nanti kalau misalnya antisipasi lah kalau tabungan diterima kan juga ada datanya di sini. Iya di sini. Jadi ya seperti itu, kurang lebih seperti itu Bapak. Terus ini siswa ini kan nantinya nabung ini kan di buku tabungan. Apa ini kerjasama dengan bank nggak nantinya? Perlu juga Bapak nanti. Perlu juga nantinya. Soalnya kan begini Mbak, kalau kita menyimpan uang langsung di madrasah, kita juga kena. Itu tidak diperbolehkan. Makanya kita kan kalau emang ini program ini bisa disampaikan ke anak, kita kerjasama sebetulnya bukan untuk tabungan sebetulnya, untuk infak anak-anak. Iya, sebetulnya untuk program infak anak-anak juga bisa di sini juga, ya tabungan kelas juga bisa di sini, gitu loh. Jadi kalau untuk bendahara seperti sekolah ataupun wali kelas memakai program kayak gini, menyimpan uang di madrasah, itu juga kena nantinya, tidak diperbolehkan. Jadi di madrasah kita tidak boleh menyimpan uang. Jadi lebih anunya ini lebih ke siswa saja, atau di kelasnya siswa dengan wali kelas. Jadi nanti wali kelas itu menunjukkan program ini kepada kelasnya, dan ini nanti digunakan pada ketua kelas, bendaharanya, nanti bendahara kelasnya gitu. Jadi tabungan dengan anak-anak ini nantinya begitu Pak. Gak apa-apa, nanti ini kita sampaikan ke wali kelas. Mungkin kalau jam-jam segini mungkin anak belum istirahat gitu loh. Nah ini tak nanti sampai kasihkan ini ke saya, biar nanti saya jelaskan kepada wali kelasnya atau wakil kurikulumnya atau wakil kesiswaannya, biar nanti program ini nanti biar dipakai dengan anak-anak di kelas begitu. Jadi inovasi ini nanti tetap tak sampaikan gitu loh. Program ini bisa untuk sebetulnya ini mbaknya ini sebetulnya kayak gini, ini sebetulnya bukan untuk nabung siswa sebetulnya. Untuk program yang ada di madrasah sebetulnya lewat komite, yaitu untuk infak itu. Ini juga berguna program kayak gini. Dulu saya masih di Man 2 itu, saya programnya juga pakai kayak gini juga. Jadi anak-anak membayar itu sudah pakai aplikasi gini. Dengan nanti kita juga ada kartunya, satu lembar itu aja kartunya cuma. Ini nggak pakai buku satu-satu, enggak. Jadi satu lembar untuk 1 tahun. Iya, ini untuk 1 tahun. Iya, dicatat di situ. Jadi di program ini kita menyediakan printer juga. Ada printer kecil itu biar anak-anak bukti dari transaksi yang di digital. Yang kedua bukti yang tulis juga itu aja.
Jadi di print out juga, takutnya kan di bukunya itu mungkin takut hilang, entah sobek. Tapi kan ada printiran juga dari digital. Jadi bisa nanti mbaknya mengembangkan lagi, inovasi lagi program kayak gini untuk dipasarkan kepada teman-teman yang ada di madrasah pun di sekolah yang lain. Jadi untuk program ini juga nabung, kemungkinan besar anak-anak nabung mungkin langsung ke banknya, satu begitu. Coba mbaknya buat program itu untuk istilahnya untuk di sekolah itu untuk infak juga bisa, program kayak gitu juga bisa, inovasi kayak gitu. Yang kedua, program mbaknya juga bisa menjual program ini di pertokoan juga bisa. Jadi program kayak gini juga istilahnya bukan tabungan saja, mbaknya bisa memberikan inovasi yang terbaru juga pada toko juga. Berarti saran dari jenengan itu lebih ke untuk kas infak. Kas infak. Jadi dikelola anak-anaknya sendiri. Dikelola dengan anak-anaknya sendiri. Gitu. Jadi kalau pas madrasah yang mengelola tabungan anak-anak itu sudah diperbolehkan juga. Gitu. Jadi makanya inovasi ini tetap saya sampaikan kepada siswa, tak sampaikan nanti biar siswa pakai kayak gini, program kayak gini. Terus yang kedua, saran saya mbaknya nanti buat program lagi gimana inovasi yang terbaru untuk madrasah. Jadi siswa itu kalau memang ada infak, anak-anak bayarnya itu pakai inovasi lagi. Jadi kalau siswa sendiri itu? Iya. Sebenarnya di sini siswanya itu boleh nggak? Di sini siswanya memang pegang HP mbak, cuman pas pelajaran kita tidak diperbolehkan. Jadi ada kotak di depan itu, ada etalase di depan. Jadi pas jam pelajaran HP itu ditaruh di etalase itu. Waktu nanti guru memerlukan untuk ujian pakai HP, jadi anak ngambil baru ujian pakai HP. Selesai ujian, HP itu dikembalikan lagi. Jadi walaupun jam istirahat, siswa tidak boleh diperbolehkan memegang HP. Jadi boleh memegang HP itu pas pelajaran gurunya, kalau gurunya itu memperbolehkan untuk ujian HP. Baru diambil HP itu selesai itu pas pulang. Itu aja. Nah, Nggak apa-apa, nanti kan anak-anak walaupun nggak pakai HP juga kan anak-anak pakai laptop juga. Jadi siswa kita itu di sini juga pakai laptop juga. Jadi pembelajaran juga anak-anak ada yang bawa laptop, ada yang pakai HP gitu. Jadi mungkin kalau untuk pengurus kelas mungkin juga pakai laptop juga gitulah. Ada yang pakai laptop juga pengusahaan kelasnya gitu. Oke. Monggo, jangan teruskan lagi. Ini tak anukan lagi nanti. Dari program tadi yang anak yang 15.000 itu nantinya masuknya di riwayat itu ya. Nanti ini juga bisa untuk ditarik sih Pak. Tapi ya itu kalau tabungan kan susah nariknya, kalau itu harus tabungan. Jadi ya lebih cocok untuk kas infak aja gitu. Untuk beli kebutuhan kelas ya gitu. Gitu. Untuk kebutuhan kelas itu jadi karena kan bisa tarik langsung dari sana. Di aplikasi ini gitu.